Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis lingkungan internal organisasi dengan anggota. Hai, perkenalkan nama saya Diah Puji Lestari dengan NIM F1B017093 sebagai presentator. Perkenalkan nama saya Diana Ambung Lestari, NIM F1B017030. Saya sebagai penyusun materi. Halo teman-teman, nama saya Dava Abio, NIM F1B017118. Perkenalkan, nama saya Brigiensa Dwi Marista dengan NIM F1B017057. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Ya, perkenalkan nama saya Fano Reskiandana, NIM F1B017094. Baik, nama saya Januar Ramadhani, NIM F1B017007. Halo, saya Lintang Cahaya Purnama, NIM F1B017010. Saya Aprilia Setianingrum, NIM F1B017023. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syahriza Nur Fauzan Karyanandio, NIM F1B017103, dan saya di sini sebagai editor dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai video presentasi ini dari pembahasan awal. Pendahuluan, bahasan yang pertama, pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Bahasan yang kedua, beberapa aspek yang terdapat pada lingkungan internal. Bahasan yang ketiga, macam-macam dimensi dari lingkungan internal. Bahasan yang keempat, tujuan analisis lingkungan internal. Bahasan yang kelima, kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Manajemen strategi merupakan suatu proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai cara penetapannya dan dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap organisasi memiliki jenis masalahnya masing-masing. Untuk itu, perlu adanya analisa terhadap lingkungan organisasi. Melakukan analisa terhadap faktor-faktor lingkungan merupakan cara terbaik dalam merumuskan strategi dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor lingkungan tersebut yaitu faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal. Faktor lingkungan eksternal dan internal memiliki peran yang penting bagi pengambil keputusan untuk menentukan keputusan seperti apa yang nantinya akan diambil. Analisis lingkungan dilakukan supaya apabila terjadi masalah dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Lingkungan internal memiliki kaitan erat terhadap organisasi, karena di dalamnya terdapat kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Para pengambil keputusan dapat melihat melalui kelemahan dan kelebihan tersebut untuk menentukan manajemen strategi seperti apa yang akan diterapkan dalam organisasi tersebut. Lingkungan internal organisasi dapat diartikan sebagai lingkungan yang ada di dalam organisasi yang sampai batas-batas tertentu dapat dikendalikan dan pada umumnya mempunyai implikasi khusus dalam mengelola organisasi. Lingkungan internal menurut Musa Hubes dan Muhammad Najib adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi dan secara normal memiliki implikasi langsung dan khusus pada organisasi. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, ada pula beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan internal organisasi. Yang pertama adalah pemasaran. Pemasaran dinilai sangat mempengaruhi lingkungan internal organisasi. Suatu organisasi harus dapat memiliki kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Seperti halnya pengiriman produk,
perbaikan produk jika ada kecacatan atau kesalahan, kemudian juga keramahan dalam melayani pelanggan. Yang kedua adalah produksi. Suatu organisasi harus mampu memproduksi secara efisien, dapat berupa efisien pemakaian waktu pengerjaan produk, di mana suatu organisasi mengerjakan produk sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang ketiga adalah keuangan. Suatu organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dalam hal pengalokasian keuntungan sebagai tambahan modal. Banyak organisasi yang mempercayakan pengelolaan keuangan kepada wanita, di mana kita ketahui bahwa wanita dinilai lebih teliti, hemat, dan pandai dalam mengelola keuangan. Selain itu, juga diperlukan pengetahuan dalam hal memperoleh dana dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sistem informasi, di mana tingkat ketersediaan informasi harus tersedia dengan lengkap, transparan, dan dapat digunakan bagi kepentingan organisasi itu sendiri maupun halayak umum. Jadi teman-teman apakah sudah tahu macam-macam dimensi dari lingkungan internal? Jadi macam-macam dimensi dari lingkungan internal ada 4. Yang pertama yaitu pemilik atau pemegang saham. Jadi orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Dampak dalam implikasi manajerialnya pemimpin, pemilik saham dapat berupa seseorang yang mendirikan dan menjalankan suatu bisnis kecil. Partner yang secara bersama-sama memiliki bisnis. Yang kedua yaitu dewan direksi. Jadi mereka yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen organisasi secara umum untuk memastikan bahwa organisasi telah dijalankan dengan cara yang memuaskan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga yaitu karyawan atau pekerja. Jadi individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. Karyawan bisa membentuk serikat pekerja yang mempunyai daya tawar yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, manajer perlu membina hubungan yang baik dengan karyawan atau serikat pekerja. Dan yang keempat yaitu lingkungan kerja fisik. Jadi berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi untuk menunjang operasi organisasi tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian tentang tujuan analisis lingkungan internal. Jadi, tujuan analisis lingkungan internal itu ada 2. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Sumber daya dikatakan memiliki kekuatan apabila sumber daya tersebut memiliki kemampuan yang akan menciptakan distinctive competencies sehingga organisasi akan memperoleh keunggulan kompetitif. Kedua, mengerti dan memahami lingkungan di dalam organisasi sehingga manajemen dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap organisasi. Oke, next. Oke, yang terakhir ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Aspek internal yang berguna dalam mencapai tujuan organisasi. Kekuatan merupakan faktor internal yang positif yang wajib dimanfaatkan. Misalnya, karyawan yang berpengalaman kerja luas, etos kerja karyawan atau staf, sumber daya manusia yang dimiliki kapasitas, tata pamong, pelaksanaan tupoksi, dan kepemimpinan. Kekuatan dapat digunakan untuk menggerakkan organisasi ke depan. Suatu kekuatan hanya akan menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi apabila kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, apakah kekuatan itu dibutuhkan atau dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada kelemahan atau weakness. Aspek internal yang mengancam tercapainya tujuan organisasi. Kelemahan merupakan faktor internal yang negatif sehingga harus dikelola supaya tidak menghambat jalannya organisasi. Misalnya, tidak ada sistem atau protokol komunikasi yang jelas dalam organisasi. Tidak jelas tupoksi, mekanisme proses pengambilan keputusan yang tidak jelas. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mengetahui beberapa analisis lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, dapat mengetahui bagaimana keadaan lingkungan sekitar, baik secara internal maupun eksternal organisasi. Dalam proses perumusan strategi, juga perlu melakukan identifikasi dan evaluasi atas keadaan lingkungan organisasi atau perusahaan. Hasil dari identifikasi dan evaluasi tersebut diharapkan dapat mengetahui profil keunggulan strategi organisasi atau perusahaan yang dimiliki. Sehingga dengan demikian suatu organisasi atau perusahaan dapat mengantisipasi peluang dan menyikapi ancaman dengan cepat.